Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habis beres taklim nih. Insya Allah ta'ala, alhamdulillah. Ini Ustaz ada sedikit pengen ada yang ditanyain Ustaz nih. Apa namanya kan sebagian ikhwan banyak yang sudah berumah tangga sekarang, udah lamanya udah masuk ke pintu gerbang yang baru itu. Tapi nggak sedikit mereka gagal masuk gerbang itu Ustaz. Artinya baru 2 langkah bubar. Iya. Itu gimana Ustaz? Gini, Agus, ada satu hal yang tentunya kalau kita bicara gagal, gagal itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah diri kita yang gagal sebagai suami. Kemungkinan yang kedua karena ada pemicunya, Eksternal. Pemicu dalam arti lawan kita yang memicu kita untuk menjadi kita orang yang gagal. Tapi intinya di awal adalah bahwa diri kita sebagai yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, inilah pada posisi yang tadi sebagai awal daripada yang menjadikan rumah tangga itu gagal. Nah, yang harus disikapi tentunya adalah ada hal yang penting untuk diketahui oleh mereka, orang-orang yang akan ikhwan akhwat yang akan masuk dalam dunia baru. Yang tadinya sendiri keegoannya sendiri ada, ini keegoannya sendiri. Ada juga. Sekarang ini kita sudah berpikir bahwa ketika kita sudah masuk pada wilayah rumah tangga, berarti ada orang yang diamanahkan Allah kepada diri kita. Itu harus pahami dulu bahwa ternyata ada orang lain yang Allah amanahkan kepada diri kita sebagai tanggung jawab kita. Iya sekarang katakanlah si suami mengatakan, oh aku diberikan amanah oleh Allah berupa istri. Demikian juga sekarang sama si istri berpikir ternyata ada satu hal yang sekarang seorang sosok laki-laki yang menjadi imam buat saya. Nah, yang harus kita pahami begini, kita ingat bahwa ketika kita akan masuk dalam membangun rumah tangga, ada namanya gini, rukun nikah itu ada 5. Harus paham itu dulu deh. Ada namanya calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali, ada kemudian ada saksi, ada ijab dan qabul. Baik. Itu rukun nikah. Gitu. Tetapi ketika kita masuk pada wilayah pernikahan ini, ada namanya ijab qabul tadi. Ijab itu penyerahan, qabul penerimaan. Lihat bahasanya, ijab tadi penyerahan. Saya serahkan, saya nikahkan kamu, saudara A, begitu kan, kepada putri Ana dengan mas kawin sekian. Tunai. Ingat yang perlu kita lihat kata-kata saya serahkan, saya nikahkan kamu. Kalau kata-kata saya nikahkan kamu berarti seseorang tadi memang sengaja sudah maaf oleh Allah Ta'ala disetting agar si laki-laki tadi menikah dengan putrinya si bapak ini. Betul. Gitu. Kemudian kata si laki-laki tadi mengatakan saya terima nikahnya. Qabul. Itu qabul. Berarti seorang laki-laki menerima, tidak hanya menerima si fisiknya ini, si perempuan ini, tapi juga menerima akan segala kekurangannya. Oleh karena itu, karena laki-laki yang pertama saya nikahkan kamu, posisi laki-laki adalah sebagai imam. Imam itu ada 3 kata kalau dalam bahasa Arab. Yang pertama al-amam. Apa artinya? Di depan. Itu laki-laki itu di depan. Imam nggak mungkin di belakang. Berarti sebagai pelaku pertama dalam kebaikan. Sebelum kita ngajak orang untuk berbuat baik. Berarti istri itu cerminan laki-laki itu betul juga sih? Iya. Sekarang imam itu orang yang didepankan. Imam akan takbir baru makmum takbir loh. Betul. Iya betul. Tapi satu hal, akhirnya Gus, imam itu ketika membaca Quran bisa salah nggak sih sebenarnya? Bisa sekali. Bahkan lupa. Bisa keliru loh. Bisa keliru. Baik. Tugas makmum tidak membiarkan toh. Mengingatkan. Yang anak tanya, siapa sih makmum di rumah tangga itu? Istri.
istri. Ini bukan dalam arti cerminan bahwa nanti suami mengajarkan sholat di rumah, bukan begitu loh ya. Ini hanya sebagai satu bentuk gambaran saja, ilustrasi saja, bahwa imam itu gerakannya sholat bisa keliru. Imam itu bacaan Qur'annya bisa keliru. Tugas makmum mengingatkan. Dan kalau mengingatkan itu ternyata dengan mekanisme yang sudah Allah atur. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, itu kan aturan yang sudah dibuat sama agama. Kalau perempuan dengan tepuk tangannya, begitu. Itu aturan yang sudah baku, yang nggak bisa dilogikakan lagi. Berarti seorang makmum ketika mengingatkan imam, ingatkan dengan tadi thayyibu aqwalakum. Thayyibu aqwalakum. Iya, dengan perbaguslah akan ucapanmu untuk mereka. Perbagus. Itu cara mengingatkan. Bukan hanya si makmum ke imam aja ya. Oke, sekarang nih. Anak-anak dari awal. Makmum ke imam kalau mengingatkan dengan cara yang bagus. Ya. Tapi imam yang baik ketika diingatkan oleh imam, itu makmum ketika diingatkan oleh makmum, ya. Imam tidak bertahan dengan posisi yang ada. Bahasanya anak sekarang berkele gitu loh. Ngapain aku ngikut dia? Egois, ananiah kan, subdolitas. Jadi ketika diingatkan dengan bentuk cara menyampaikan yang benar, imam akan langsung ambil satu pemikiran. Oh, ternyata aku ada sesuatu yang kurang pas nih. Ada yang salah nih. Ada yang salah, harus disikapi, gitu kan? Jangan bertahan dengan bertahan yang keliru. Begitu juga ketika imam mengingatkan kepada makmum, Rasulullah SAW itu ketika akan sholat mesti begini, luruskan dan rapatkan shaf kalian. Iya, betul. Makmum yang benar tidak akan berkele. Saya gunakan kata berkele lagi deh. Berkele begini, bertahan, nggak mau merapatkan shaf. Berkele. Iya, itulah. Tidak taat. Nah, sementara makmum yang mendengarkan akan ajakan imam itu dia akan langsung merapatkan shaf. Berarti sekarang ada hadis yang mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Bagus. Sesungguhnya itu ketaatannya kepada yang baik saja. Jadi sekarang ketika istri mengajak kita, mengingatkan kita dalam hal yang tidak baik, ya tidak harus diikuti. Suami pula ketika mengajak kita kepada yang tidak baik, tapi jangan diikuti. Kuncinya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, di antara yang baik tadi itu thayyibu aqwalakum wa hassinu af'alakum bi kasbi qudratikum. Percantiklah, perbaguslah ucapanmu. Percantiklah body language-mu, gerak tubuhmu, akhlakmu, tabiatmu sesuai dengan kemampuanmu. Gak usah diada-adakan. yang kamu fase itu yang diadakan ketika proses awal. Nah, ta'aruf tadi. Oh iya, ta'aruf itu yang ada hanya kamu fase saja. Yang ketutil tahan-tahan saja. Iya. Mau minum juga biasanya nggak pakai bahasa Allah, sudah bismillah. Bismillah. Dikeraskan. Bismillah. Alhamdulillah. Begitu. Subhanallah. Gitu nggak adanya. Jadi pelan-pelan juga. Nah itu imam. Jadi imam itu posisinya di depan. Tapi imam juga pemimpin itu suka kadang-kala digunakan dalam bahasa namanya khalifah. Itu dari kata khalafa. Apa artinya? Khalafa. Di belakang. Jadi seorang pemimpin hendaknya memberikan motivasi. Mendorong tepat sekali. Memberikan motivasi kepada pasangan. Jangan hanya bisa menjustifikasi bahwa yang dikerjakan itu keliru, tetapi bahwa berikanlah dia input masukan yang konstruktif. Berarti mestinya si suami itu bisa posisi di depan dan bisa posisi di belakang. Iya, posisi di belakang sebagai motivator tadi, sebagai dinamisator, pendorong. Tapi mendorong, ingat loh, dorong itu pakai ilmu loh. Bukan gini ya? Tidak loh. Sekarang ketika kita ingin mendorong suami istri kita menjadi yang lebih baik, mulailah tadi imam.
di depan, aku ingin mulai lebih pede dulu, baru mendorong sama pasangan kita. Jangan sampai ada istilah gini, jarakoni. Jarakoni. Itu kan Jawa loh ini. Bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Gitu. Jadi kaburamaktan indallah ini dalam surat As-Saff akhirnya, surat 61. Jadi kaburamaktan indallah antakulu mana taf'alun, amat besar berkah Allah untuk kamu. Kamu bisa mengatakan kamu nggak kamu kerjakan. Jadi memotivasi istri harus, tapi dengan cara yang baik. Bukan dengan menyalahkan loh, beda. Memotivasi dengan menyalahkan berbeda. Dan bukan mendikte. Bukan mendikte, bukan menjustifikasi juga. Jadi ketika pasangan kita itu keliru, bisa kita sampaikan. Ketika pasangan kita itu pada posisi yang kurang pas, bisa kita ingatkan dengan cara yang baik. Dan harus lihat waktunya, as-sa'ah, lihat timingnya. Posisi lagi penat, posisi lagi enak, kita berikan input yang tidak bagus, ya akan melibatkan orang bagus dalam rumah tangga itu, gitu loh. Jadi jadilah seorang suami itu yang memotivasi itu baik, motivasi dalam ibadah, motivasi dalam taklim, gitu loh, motivasi dalam yang lain. Umpamanya biasanya masak sayur bening, dicoba nih. Kali-kali Umi kayaknya bisa deh masak sayur asem deh. Walaupun sebenarnya dia masaknya sayur bening terus, tapi kasih motivasi, kayaknya Umi bisa deh masak sayur bening, masak sayur asem. Sayur beningnya juga enak ini. Artinya bahwa gini, artinya memberikan motivasi. Jangan hanya cerdas untuk memberikan motivasi juga. Berikan motivasi, rangsangan, stimulan untuk dia menjadi orang yang cerdas. Kalau cuma sekedar maaf diberikan motivasi gitu, Umi belajar, tapi maaf ilmunya gak dikasih, jangan. Nyuruh maaf istri masak sayur asem, tapi maaf bukunya gak dikasih, dikasih bukunya. Nih, aku pulang nih dari pasar, tak beli ini buku cara masak sayur asem. Jadi jangan cuma sekedar menyuruh, nih sholat itu begini loh. Berikan buku kepada dia, modulnya, berikan ilmunya. Ini loh caranya wudhu yang syar'i, ini loh caranya sholat yang benar, ini loh caranya masak yang benar. Jadi jangan hanya bisa melihat kekurangan pasangan tanpa berusaha untuk menutupi kekurangan itu. Yang ketiga, pemimpin itu juga kalau dalam bahasa Arab suka dikatakan ra'in. Iya, penggembala. Kullukum ra'in mas'ulun wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, kan gitu. Setiap kali itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Nah, sekarang kita menyadari posisi imam yang kadang-kadang menjadi motivator, pendorong, khalifah tadi. Fahamilah, saya punya yang digembala, saya punya hewan gembalaan, saya punya yang harus anak gembala, yaitu istri dan anak-anak. Jangan sampai hewan gembalaan saya tidak makan, lapar, meninggal nanti. Istri butuh suasana dia, batin hatinya dia penuh dengan keagamaan. Istri saya butuh untuk berkumpul dengan teman-temannya yang syar'i, yang baik. Ingat tadi, seseorang itu adalah bagaimana agama temannya. Jadi seorang pemimpin tadi. Nah, ini adalah tadi bicara tentang masalah rumah tangga tadi, bahwa ada imam, ada makmum. Imam punya peranan besar sebenarnya. Makmum hanya punya peranan mengingatkan ketika imam keliru. Dengan catatan, cara mengingatkan harus dengan cara yang baik. Tapi ada lagi ini, Gus, 5 untuk supaya keluarga Sa'idah. 5 kunci. Iya. Menuju Miftahu Sa'idah. Miftahu Sa'idah. Ya, kunci kebahagiaan. Yang pertama tadi ta'aruf, pakai pola wazan, tafa'an. Ta'aruf, saling mengenal. Seseorang ketika mengenal orang lain, itu pada dasarnya kita sering terjemahkan, kamu sudah kenal? Sudah. Pada dasarnya belum. Jadi ketika Kang Agus akan mengkhidbah seorang wanita,
ketika ditanya oleh orang tua, Gus, benar, kamu sudah kenal dia? Sudah Pak, belum pada dasarnya. Jadi mengenal itu sampai kapanpun. Bahkan sudah rumah tangga betul, masih harus tetap saling mengenal. Karena apa yang antum tadi lihat pada pasangan saat itu adalah ada kalanya itu keluar dari hati yang paling dalam dari si pasangan itu, calon pasangan. Ada kalanya ada tabul fase, bukan sikap aslinya. Bukan sikap aslinya. Tapi kan kita tidak tahu, karena itu wilayah hati loh, Kang Agus. Saya ikhlas dan tidak, saya itu tulus dan tidak, siapa yang tahu, Kang Agus? Iya, sama Allah. Betul. Makanya tadi sampai Fudel Bekiat seorang tabi'in mengatakan amal itu dikatakan benar, amal itu diterima bukannya benar, tapi mesti ikhlas. Jadi idza kana al-amalu sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal gitu. Manakala amal itu dia benar, idza kana al-amalu sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal, enggak akan diterima kalau enggak ikhlas. Jadi ada orang yang yang dari body language-nya, ada orang yang dari sisi sikapnya yang diperbuat, ada kalanya tulus memang dari dalam, ada kalanya enggak, tapi kita tidak tahu. Dia terus lihatnya, dan jangan suka menjustifikasi seseorang. Ini baru dibuat-buat ini. Oh jangan ini baru dibuat-buat, enggak. Suudon itu namanya, ada prejudice. Tapi yang betul tadi adalah bahwa tampakkan ketulusan apa yang ada pada diri kita kepada calon pasangan kita. Karena sekali kita sudah menampilkan sesuatu yang topeng tadi, sekali kita menampilkan, 2 kali kita menampilkan yang topeng tadi, akan bermunculan terus topeng-topeng selanjutnya. Sekali kita memunculkan topeng, berulang kali terakumulasi lah akan banyaknya topeng-topeng itu. Dan itu adalah akan berlarut sampai terbangunnya rumah tangga. Betapa proposnya satu rumah tangga ketika yang tampil topeng, yang tampil topeng di rumah, yang tampil hanya topeng, dengan anak-anak yang tampil hanya topeng, dengan istri yang tampil hanya topeng, di masyarakat yang tampil hanya topeng, itu berbeda sekali. Bom waktunya pasangan kita akan melihat kekurangan kita. Karena tidak selamanya manusia akan bisa menancapkan topengnya di muka. Sepandai-pandai topeng melompat akan jatuh juga. Jadi tidak akan selamanya manusia akan bisa menempelkan topengnya di muka terus. Dia akan punya sisi kelemahan. Suatu saat orang akan melihat, oh ternyata dia begitu. Oh suami saya sekarang begini. Karena diawali karena topeng itu. Karena diawali dengan topeng tadi. Jadi sebetulnya kalau misalnya ta'aruf itu, ta'aruf itu pasti harus islami. Tidak langsung kita berjabatan tangan, itu tidak baik, tidak syar'i. Kita tanyakan ke keluarganya, kita tanyakan ke orang tuanya, kita tanyakan ke temannya, kita tanyakan ke teman kampusnya dan sebagainya. Berarti jangan nunjukin kita yang bagus-bagus doang saja. Nah, artinya ketika kita ditanya oleh orang lain tentang orang yang akan kita pilih, otomatis seharusnya orang yang tadi yang akan kita jadikan sebagai calon istri, hendaknya orang yang kita tanya membuka apa adanya dari sisi baik, kelebihan dan kekurangannya. Tapi ingat bahwa dalam proses ta'aruf mesti harus islami. Ingat, ta'aruf tidak hanya sekilas ketika mau masuk pernikahan, dari mulai sejak kenal sampai kemudian enggak, sampai kapan harus ta'aruf. Karena anak sendiri sampai sekarang belum ngerti seperti apa sih akhlak istri sebenarnya. Anak hanya tahu, oh istri anak itu kalau pulang cium tangan, oh istri anak itu kalau berangkat kadang-kala cipika-cipiki, kadang-kala enggak. Ini mereka tidak kontinuitas, tapi itu harus kita bangun. Baik. Yang kedua, ini yang penting, harus tafahum. Iya, hendaknya satu sama lain saling memahami. Selama tidak bisa memahami pasangannya, selama itu pula rumah tangga tidak akan bahagia. Memahami dalam hal apa aja nih? Memahami dari sisi kekurangan, bukan kelebihan. Kalau kelebihan ngapain difahami? Yang difahami kekurangannya.
ternyata istri saya itu kalau saya punya kekurangan seperti itu. Ternyata suami anak itu orangnya tangannya begini. Saling memahami akan kekurangan pasangan. Nah, memahami itu dengan cara tadi harus tetap di awal tadi, ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiruhunna bil ma'ruf. Iya, jangan yang dilihat kekurangannya, enggak. Yang dilihat jangan kekurangannya. Saya punya satu ungkapan begini kan harus. Sebaik-baik orang ada apa? Lawan katanya. Sebaik-baik orang ada apanya? Buruknya. Ya. Seburuk-buruk orang ada baiknya. Lihatlah akan baiknya. Setuju aja. Dan anak setuju dengan kata itu. Tapi kan terkadang orang dengan egoismenya itu justru yang dilihat malah buruknya, San. Nah, ini persoalannya. Kalau yang dilihat buruknya bahwa manusia itu adalah ghairu maksumin, ghairu maksum. Orang yang tidak dimaksum dipelihara hanya Rasulullah. Kita memang tepat salah. Iya, manusia itu qad yazalun wa qad yakhta'un, kadang-kala tergelincir, kadang-kala keliru. Mulai banyak keliru nih. Manusia tuh pasti punya itu toh. Kalau Nabi dan Rasul terdidik oleh wahyu kan terus. Manusia enggak. Kalau Rasul ditegur sama Allah. Kita ini orang yang tidak dimaksum loh. Jadi maaf, potensi untuk keliru ada, potensi untuk benar juga ada. Oke, ada Quran begini kan harus di Quran. Surat yang ke-91 kan harus surat Asy-Syam. Ayat yang ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada manusia jiwa fujur. Fujur itu jelek. Wa taqwaha, dan baik. Tapi ayat 9-nya ingat. Qad aflaha man zakkaha. Qad itu kalau ikut fi'il madhi artinya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kata mensucikan itu kata kerja aktif atau pasif? Ada tanya. Kata atau mensucikan aktif. Kalau disucikan pasif. Kata ini bukan di loh. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Jadi dia memang pilihannya menuju tempat yang suci, Mas. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori, bukan dikotori, Mas. Orang yang dikotor, orang yang mengotori jiwanya. Jadi seseorang itu bersih karena dia memang pilihannya menuju jalan bersih, kan harus. Dia kotor karena dia opsinya, pilihannya, ikhtiarnya kepada yang kotor. Jadi sekarang mestinya untuk yang proses kedua, tafahum saling memahami adalah tadi, jangan melihat dari sisi kekurangan. Loh, manusia itu tetap kurang terus. Iya, Sandia. Orang kalau dagang Mas Agus, hari ini untung 1 juta, belum tentu ke depan, 1 bulan ke depan dia akan untung 1 juta, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Memahami. Kalau maaf istri seseorang hari ini usianya 21 tahun, 20 tahun itu cantik, molek, menawan. 40 tahun lagi Agus lah, welek. Udah enggak jelek terus gini, sudah mulai berkerut. Cantik. Kata kita, hati kita yang mengatakan cantik. Kalau kita bicara dohir, ya ternyata dulu waktu usia 21 tahun. Saling memahami yang terpenting. Kalau kuncinya saling memahami, sekarang masuk yang ketiga. Jadi ta'aruf dulu no. Oke ya. Ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenal. Setelah saling mengenal, saling memahami. Dan proses saling mengenal terus menerus. Iya, terus menerus. Yang kedua saling memahami. Yang ketiga sekarang tasamuh. Saling toleransi. Harus bisa saling toleransi. Toleransi itu hatinya lapang. Terbuka hati ini. Enggak ada pikiran jelek nih. Enggak ada pikiran jelek karena saling toleransi. Oh, suami anak ternyata begini kalau keadaannya. Oh, ternyata pasangan anak begini ternyata suami istri anak. Itu harus saling tasamuh, saling toleransi.
Yang keempat ini yang tidak, yang harus kita pelajari. Ta'awun. Saling mengingatkan. Ta'awun. Saling menolong. Rasulullah SAW itu adalah suka membantu istrinya Aisyah. Ketika mendengar adzan dikumandangkan, Rasulullah berhenti dari maaf pekerjaan itu. Subhanallah. Seorang yang dimaksud masih mau bantu istrinya. Kenapa tidak kita? Kalau maaf istri kita lagi masak, maaf, dan kita bisa bantu untuk ngupasin bawang, kenapa tidak kita ngupasin bawang? Kita ini maunya matang ya? Baca buku. Kita maunya matang, jangan sampai gini. Mi sudah matang Mi? Itu kita. Kenapa tidak kita gini? Mi, ada yang perlu dikupas nggak Mi? Tidak bisa dibantu Mi? Ada yang bisa dibantu Mi? Ta'awun, saling menolong. Ta'awun. Subhanallah kalau itu. Contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu menjahit bajunya kok. Oh iya. Nah ya, Rasulullah itu ternyata Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian yang baik kepada istri kalian, sebaik kalian yang baik kepada istri, dan aku terbaik untuk istriku, untuk keluargaku. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak membantu. Rasulullah itu membantu istri beliau, membantu pekerjaan rumah tangga. Tapi ketika mendengar suara tadi dikumandangkan, Rasulullah SAW langsung bergegas untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak asik dengan pekerjaan, tidak. Fas'au ila dzikrillah. Berarti suami yang sebetulnya sikap suami kalau ada seseorang laki-laki, ketika di luar dia sebagai seorang ustadz misalnya, dia nggak usah lihat kanan. Jangan baik sama jamaah. Ternyata di rumah istrinya sengsara, batinnya menangis misalnya. Berarti sikap yang aslinya sikap aslinya di depan ini betul. Dan itu mungkin sangat mungkin. Apa yang kita sampaikan di luar itu karena kita ingin mendapatkan pencitraan. Bahasa tadi pencitraan. Apa yang kita tampilkan itu kadang-kala karena tadi ya orang kan kita nggak boleh menghakimi orang. Kadang-kala hanya bersifat pencitraan kepada orang lain. Dan ini mungkin was-was setan juga sih. Itu pasti setan itu akan Yosefi Sudrinas. Tetapi bahwa tadi yang sampaikan, sekali kita masang topeng, kita bisa. 2 kali kita masang topeng sangat mungkin. Tidak akan selamanya kita bisa masang topeng itu. Iya. Dan kalau sudah kita nggak bisa masang topeng, akan kelihatan buruk kita. Semua maaf, Allah Ta'ala masih sayang dengan kita loh. Keburukan kita nggak diungkap di depan istri kita. Buruk kita di depan di mata jamaah. Iya, jadi teringat perkataan Mama Salaf Ustaz. Yang seandainya dosa kita memiliki bau, maka nggak ada satu orang pun yang ingin Allah ya. Karena itu tadi Allah masih sayang dengan kita. Ditutupilah aib kita di mata istri kita, di mata umat, di mata orang lain. Itu tadi yang keempat Ustaz. Apa? Ta'awun. Tadi Ustaz bilang yang kelima nih Ustaz. Mungkin ini kayak pamungkasnya harus nih. Anak orang dari awal. Ta'aruf. Yang kedua tafahum. Yang ketiga tasamuh. Yang keempat ta'awun. Yang kelima ta'afu. Iya, saling memaafkan. Gitu ya enggak. Mungkin ini sekarang saya udah aja belum kan? Iya. Dari poin 5 ini ya setia. Itu gimana setia kelima itu yang saling memaafkan? Iya, saling memaafkan bahwa begini. Yang tadi Anda bilang di awal tadi. Pasangan kita, orang yang sengaja kita pilih untuk mendampingi kita adalah, maaf, kalau dicubit sakit. Aduh, begitu. Kalau dipukul sakit. Kakinya nyandung apa? Teriak, aduh, begitu. Itulah pasangan kita loh. Jadi bukan robot dia, bukan dari besi ketika maaf gitu, nggak bisa teriak, enggak. Jadi ketika dicubit, aduh sakit. Tapi kan gini, subhanallah, dandanan Umi bagus, dia senang. Berkulung dia senang.
Lah kita belum begini, subhanallah om, dandanan Umi bajunya, kita belum bisa bikin istri begini, senang. Tapi kita selalu bikin istri kita begini. Nah ini, jadi persoalannya tadi, karena tadi kita belum bisa ta'afu, saling memaafkan. Seharusnya kita tadi, manusia itu punya maaf kalau dipukul sakit, tapi kalau dipuji senang. Pujilah istri kita, jangan dipuji istri orang lain. Maksud kita, pujilah istri kita. Wow, Mi, lihat tuh Mi, jangan istrinya pulang tuh. Masya Allah. Ya, pujilah istri kita. Terus tadi kalau ada sesuatu yang kurang, maafkan dia. Karena bukan malaikat yang akan istri terus. Dari kita bukan malaikat begitu saja. Iya, istri bukan orang yang tidak akan pernah salah, kita juga sama. Nah tadi harus saling ta'afu gitu. Kalau itu 5 hal tadi itu dibangun dalam mahligai rumah tangga dengan dasar keimanan, ketakwaan sama Allah, rumah tangga akan sakinah. Karena persoalannya dalam Quran surat 33, surat 30 ayat 21, kita sering keliru menerjemahkan. Kita sering begini, mudah-mudahan keluarga anak sakinah mawaddah warahmah, begitu. Mari kita tengok ayatnya, seolah-olah ungkapan ini benar. Mudah-mudahan keluarga anak sakinah mawaddah warahmah, sakinah tentram mawaddah cinta kasih sayang. Begini kita lihat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayat Allah, Allah telah menciptakan untuk kalian pasangan kalian azwaja, litaskunu ilaiha, kata sakinah ini, agar kalian tentram kepadanya dengan adanya tadi azwaja tadi. Berarti hadirnya pasangan menjadikan kita tentram. Untuk tentram 5 hal dijalani dengan apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala, ini dhamirnya ke Allah loh. Wa ja'ala, dia Allah telah menjadikan bainakum, di antara kalian mawaddah, cinta, warahmah dan kasih sayang. Jadi supaya sakinah, Allah menjadikan untuk kalian 2, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta physically, rahmah kasih sayang non fisik. Rumah tangga jangan dibangun dengan cinta tok terus fisik. Ingat, nak 21 tahun itu benar I love you mom, I love you umi. Tambah 20 tahun lagi jadi 40 tahun, 40 tahun, 60 tahun, kan gak akan mungkin cinta-cintaan terus. Yang ada cuma kasih sayang terbangun terus. Ya hanya makan tuh cinta. Jadi itu sekarang di mengganggu waktunya Ustaz nih ya. Dan kopi Ustaz. Nah itu saya Syukur Ustaz, nasihat Ustaz. Tapi yang terpenting tadi itu adalah belajar untuk saling ta'aruf. Terus harus belajar saling memahami, belajar untuk toleransi, belajar untuk maaf, untuk saling tolong menolong terus. Jadi harus mau belajar terus. Kemudian yang terakhir harus saling memaafkan. Insya Allah rumah tangga sakinah mawaddah, sakinah dengan cinta, dengan mawaddah dan rahmah itu. Syukur Ustaz. Afan, insya Allah. Menarik sekali.